Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ya, hari ini pertemuan ke-15 pada tanggal 5 Juli 2023 ya, di hari Rabu jam 8 malam ya. Tetap semangat kawan-kawan. Ya, kita akan mulai saja seperti biasa ya. Mohon diperhatikan, teman-teman. Saya akan share kepada kawan-kawan dalam pertemuan ke-15 terakhir ini ya. Nanti kita akan siarkan lewat YouTube ya. Semoga bisa bermanfaat dalam studi kelayakan bisnis. Ya, kita akan bicara dalam pertemuan ke-15 terakhir ya. Ini harusnya tanggal 28 Juli 2023 karena kita libur ya. Menyambut Hari Raya Idul Adha, kita siarkan pada tanggal 5 Juli 2023. Ya, kita akan bicara tentang lebih luas lagi terakhir ini dalam bab 14 ya, perhitungan terakhir ya. Kita akan bicara yaitu adalah analisa kelayakan usaha dalam perhitungan nilai titik impas ya. Teman-teman sudah mempelajari tentang break even point atau titik impas menurut Bond and Kurz adalah tingkat penjualan ya, penjualan ada menjualkan produk ya yang menghasilkan pendapatan cukup untuk menutup seluruh biaya tetap dan biaya variabel dari perusahaan ya. Dan lebih jauh lagi Bond and Kurz berpendapat bahwa titik impas adalah titik pada saat total pendapatan sama dengan total biaya ya. Anda sudah mengetahuinya. Sehingga dalam menganalisa kelayakan usaha bisnis, pendekatan BEP diharapkan mampu memberikan dasar Anda nanti sebagai bisnismen, ya, sebagai analis keuangan dalam manajemen keuangan, ya, bagaimana suatu bisnis apakah layak dibangun atau tidak, ya. Teman-teman, kita sudah tahu tentang fixed cost adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, ya, selama perusahaan tersebut, ya, menjalankan perusahaannya terus menerus, ya. Contoh kita sudah tahu biaya yang terjadi adalah biaya asuransi, biaya pajak, biaya sewa, dan biaya yang tetap, yang artinya rutinitas harus keluar ya. Teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa besar kecilnya fixed cost atau biaya tetap ini bergantung pada bisnis yang dijalankan ya. Jika perusahaan bersifat padat modal, tentunya kawan-kawan biaya tetap ini juga akan bertambah besar ya. Sehingga kategori bisnis padat modal, saya akan beri contoh misalkan industri baja, industri mobil ya, industri peralatan berat dan sebagainya. Adapun gambarnya sebagai berikut ya, fixed cost ininya fixed cost atau biaya tetap adalah tetap ini ya. Ya, artinya biaya rutinitas harus Anda keluarkan dengan pasti ya, sudah Anda ketahui, lalu mengikuti volume penjualan dan mengikuti cost ya, biaya yang akan semakin tinggi ya. Ini gambar grafik fixed cost atau biaya tetap ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat lagi ya, mohon diperhatikan ya. Nah, berbicara sisi biaya, tentunya secara prinsipil ya, semakin tinggi produksi maka semakin besar biaya yang dikeluarkan ya. Dan begitu sebaliknya ya. Untuk lebih jelas bisa kita lihat kalau volume produksi semakin tinggi ya, kita lihat misalnya 400 unit sepeda motor, lalu meningkat lagi 10.500 unit sepeda motor, meningkat lagi 13.000 unit sepeda motor, meningkat lagi menjadi 18.000 unit sepeda motor ya kawan-kawan ya. Lalu biaya cost-nya akan meningkat juga ya setiap tahunnya ya. Kita lihat 20.000 US dollar ya, meningkat lagi 40.000 US dollar, meningkat lagi 60.000 US dollar dan seterusnya ya. Artinya dengan gambar kapasitas produksi yang semakin meningkat ya, tentu volume produksi yang akan meningkat, cost biaya yang akan meningkat pula ya, cost biaya yang akan meningkat pula. Ini akan diikuti ya. Artinya semakin tinggi produksi, maka semakin besar biaya dikeluarkan ya. Ini gambarnya. Selanjutnya kawan-kawan kita lihat bagaimana variable cost. Tentunya Anda sudah mempelajari ya dari dosen sebelumnya bagaimana variable cost berbicara merupakan biaya yang jumlahnya berubah dengan sesuai perubahan kegiatan aktivitas perusahaan ya.
Nah, seperti gambar tentang biaya variabel pada waktu perusahaan memproduksi misalnya 1.000 unit sepeda motor, ya, biaya bahan pembantu yang dikeluarkan misalkan ya 500.000, ya. Kemudian pada saat biaya biaya tetap secara total sama besarnya, asalkan dalam relevan range tertentu, tetapi biaya persatuan akan semakin kecil, semakin sebaliknya kawan-kawan, semakin kecil kegiatan perusahaan Anda, aktivitas perusahaan Anda, maka biaya tetap persatuan akan biaya persatuannya ya per itemnya akan semakin besar ya. Ya, kita lihat lagi kawan-kawan bagaimana menghitung BEP analis total cost dan total revenue analis ya. Rumusnya adalah sebagai berikut ya. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir ya. Y sama dengan CX kurang BX kurang A. In progress. Hikmat tolong dikecilin dulu ya. Di mana kita lihat, perhatikan kawan-kawan ya, artinya Y sama dengan CX kurang BX kurang A, ya. Kita perhatikan di mana Y adalah laba, ya, perhatikan kawan-kawan, ya. Lalu C adalah harga jual per unit, X adalah harga jumlah produk yang dijual, B sama dengan biaya variabel persatuan, A kecil adalah biaya tetap total, CX adalah hasil penjualan, dan BX adalah biaya variabel total ya. Maka kalau kita lihat BEP-nya kawan-kawan, titik pulang pokok akan terjadi pada Y sama dengan 0 ya, titik impas 0 ya kawan-kawan ya. Ini rumusnya sebagai berikut ya. Lalu selanjutnya dalam BEP per unit dengan rumus sebagai berikut sama dengan X BEP unit sama dengan A bagi C kurang B dalam kurung ya. Oke ya. Untuk dalam rupiah, kita lihat X sama dengan BEP rupiah sama dengan A bagi 1 kurang B bagi C. Ya. Mohon diperhatikan, ya, siapa tahu nanti keluar dalam ujian akhir semester. Ya. Lalu kita lanjutkan rumus sebagai berikut, kawan-kawan. Ya. Bagaimana total cost and revenue analysis, artinya total biaya dan analis pendapatan. Rumusnya adalah sebagai berikut, ya, TC sama dengan fixed cost tambah variable cost ya. Artinya total biaya sama dengan biaya tetap ditambahkan biaya variable cost ya. V-nya adalah biaya variable per unit. Mohon perhatikan. Q-nya sama dengan quantity atau jumlah produk yang dihasilkan ya. Oke. Selanjutnya bagaimana kita melihat rumus total pendapatan ya, artinya kita lihat TR sama dengan P kali Q ya. Artinya TR adalah total penerimaan total ya, total revenue ya atau total pendapatan. P adalah price atau harga produk per unit. Q adalah jumlah produk yang dijual ya. Oke ya. Nah, sebagai catatan penting ya, bahwa kondisi naik turunnya penjualan suatu produk bisa dipengaruhi oleh faktor mikro dan makroekonomi termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh suatu negara ya. Jika suatu negara menerapkan kebijakan menaikkan pajak produksi sepeda motor 10% dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara, maka harga jual sepeda motor akan naik 10% yang berimbas daya beli masyarakat mengalami penurunan. Misalkan harga motornya 10 juta dinaikkan 10%, maka harga di pasar ya dinaikkan jadi 1 juta, berarti harga di pasar adalah 11 juta ya, dari 10 juta kali 10% ya. Ada kenaikan 10% artinya 1 juta, maka harga jualnya adalah ya 11 juta rupiah ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Kita langsung aja contoh kawan-kawan ya. Misalkan berdasarkan produk PT jahe ya, produk jahe ya yang dikelola oleh PT Indonesia Golden Incorporate ya. Hitunglah BEP analisa total cost dan total revenue dengan teknik analis ya. Ini mohon diperhatikan kawan-kawan ya, pasti akan keluar dalam ujian akhir semester ya, di mana luas lahan 10.000 meter. Oke, perhatikan kawan-kawan ya. Oke.
Lalu harga penjualan jahe 2.300 kilogram kali 11.000 dapatnya 25.300.000. Oke ya kawan-kawan ya, perhatikan ya. Lalu harga pokok penjualan adalah biaya tenaga kerja langsung 3 bulan adalah 400.000 ya. Artinya 3 bulan kali 400.000 adalah 1.200.000 ya. Oke. Lalu di sini ada biaya pupuk kandang variabel cost-nya 400.000 ya. Lalu ada biaya umum kegiatan 500.000 ya, tambah variable cost 800.000 ya, 500.000 biaya tetap, 800.000 biaya variable cost ya. Lalu berikutnya jumlahnya kita lihat ya, 500.000, 2.400.000 variable cost, maka totalnya 2.900.000 ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita lihat berikutnya biaya usaha, biaya penjualan angkutan adalah 1 juta untuk biaya tetap dan variabel cost-nya 1.600.000. Oke. Lalu biaya admin dan umum ya adalah 500.000 ya untuk biaya tetap, lalu variabel cost-nya 800.000 ya. Oke. Jumlahnya 1.500.000 ya untuk biaya tetapnya. Lalu 2.400.000 untuk biaya variabelnya ya. Total 3.900.000, maka kita lihat total biayanya ini 2 juta rupiah ya, 1.500.000 tambah 500 ya. Ini 4.800.000, 2.400.000 tambah 2.400.000. Perhatikan kawan-kawan. Lalu 2.900.000 tambah 3.900.000 dapatnya 6.800.000 total biayanya ya. Maka laba usaha perhatikan kawan-kawan adalah 18.500.000. Perhatikan 25.300.000 kurang 2 juta kurang 6.800.000. Oke ya. Selanjutnya kita akan menghitung BEP dalam rupiah sebagai berikut ya. Anda sudah tahu ya, C-nya berapa? 11.000, X 2.300, A 2 juta, BX 4.800.000, maka kita akan mencari B kecil ya. Biaya variabel persatuan. Perhatikan kawan-kawan ya. Maka B sama dengan BX bagi X ya. Dapatnya 4.800.000 bagi 2.300 kg, dapatnya 2.087.000 rupiah per kilogram ya. Oke, nanti dibaca lagi. Selanjutnya kita akan melihat BEP dalam unit per kilogramnya. Maka kita lihat X-nya adalah BEP per unit adalah A bagi C kurang B dalam kurung. Maka kita akan lihat BEP rupiah ya, yaitu 2 juta bagi BEP unit ya. Kawan-kawan perhatiin ya, BEP unit A bagi C kurang B sama dengan 2 juta bagi dalam kurung 11.000 kurang 2087. Oke ya. Maka dapatnya adalah 224 kilogram ya. Oke ya, BEP per unit ya. Oke, perhatikan. Lalu kita hitung lagi dalam rupiah ya. X BEP rupiah adalah A bagi 1 kurang B bagi C ya, yaitu 2 juta bagi 1 kurang 2087 bagi 11.000 ya, maka kita lihat 2 juta bagi 1 kurang 0,19 dapatnya 2469,136 ya. Agar lebih dibaca kita bulatkan aja, yaitu 2.469.136 rupiah. Oke ya kawan-kawan ya, perhatikan kawan-kawan ya. Ya, selanjutnya kita lihat total cost and total revenue analysis untuk produk PT Jahe Igi ya. Adalah total cost sama dengan fixed cost ya, biaya tetap tambah variable cost ya. Ya. Maka kita lihat total cost adalah 2 juta tambah 4.800.000, tadi 6.800.000 sesuai ya kawan-kawan ya nih. Perhatikan kawan-kawan ya, 6.800.000. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi, maka kita akan lihat total revenue sama dengan P kali quantity ya, yaitu 11.000 ya kali 2.300 dapatnya 25.300.000. Oke ya, maka sesuai ya.
Mana 25.300.000 ya, ini ya kawan-kawan ya, 25.300.000, perhatikan ya kursor saya, dan total biaya 6.800.000, sesuai ya kawan-kawan. Maka kita akan bikin atau kita akan buat ya gambar teknikal analisa tersebut ya. Ini tadi kita dapat BEP dalam rupiah ya, 2.469.136. Oke. Lalu kita dapat BEP 224 kg kali 11.000 ya. Oke ya. Ya. Maka kita lihat 2 juta fixed cost. Ini adalah batas fixed cost-nya kawan-kawan, perhatikan ya, perhatikan sekali lagi saya ingatkan ya. Batas break even point adalah di sini rugi ya. Oke ya. Lalu di sini adalah menunjukkan variabel cost-nya 4.800.000. Ini 2 juta ya. Maka kita tarik garis ya. Dari 0 ini ada persimpangan. Maka disinilah total cost 6.800.000. Nah, yang ini kawan-kawan yang profit 18.500.000 inilah ya. Segitiga inilah ya kawan-kawan ya, yang menunjukkan keuntungan profitnya ya. Oke ya. Nah, iya kita masukin lagi. Iya. Oke, Santi silakan masuk Santi ya. Nah, ini ya, perhatikan lagi artinya BEP adalah total cost tambah total revenue ya. Maka akan terlihat profitnya ya, inilah 18.500.000 ya. Oke. Artinya kalau untuk BEP per unitnya 224 kg, berarti kuantitinya harus lebih besar ya, mencapai 2.300 kg ya, 10 kali lipat kawan-kawan ya. Nanti mohon disimak lagi YouTube saya ya, ini pembelajarannya ya. Oke, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penanaman atau keputusan memproduksi jahe dapat dilaksanakan karena memberikan keuntungan yang layak atau visible ya. Jadi teman-teman, kuncinya Anda sudah menemu BEP per unit ya. Lalu BEP rupiah itu adalah titik impas ya. Tetapi dalam BEP unit ini Anda harus menghasilkan ya, Anda harus memaksimalkan ya 10 kali lipat dari nilai BEP per unit. Oke ya. Karena kenapa? Kalau 10 kali lipat meningkatkan BEP per unit ya, sehingga kita menghasilkan keuntungan ya. Keuntungan dalam perusahaan Anda yaitu profit 18.500.000. Oke ya. Ya, kita lanjutkan lagi soal kedua, kawan-kawan ya, di mana ini lebih gampang aja lah ya. Perusahaan John Bakery di Detroit memiliki biaya tetap adalah $10.000, oke. Ya. Lalu biaya tenaga kerja langsung adalah 1,50 per unit ya, dolar. Biaya bahan baku adalah 0,75 dolar ya. Adapun harga jual C adalah $4 per unit ya. Tentukan titik impas dalam dolar dan juga titik impas dalam unit ya. Dan tentukan gambar analisanya ya. Kita lihat BEP-nya adalah sama dengan A bagi 1 kurang B bagi C. Perhatikan kawan-kawan, ini lebih mudah ya. Nanti yang atas tolong perhatikan. Yaitu 10.000 bagi 1 kurang 1,50 tambah 0,75 dalam kurung bagi 4 ya, sama dengan 10.000. Nanti dapatnya adalah dibagi 0,4375 ya, akan dapat 0,4375, maka dapatnya adalah 22.857,14 dolar ya. $22.857,14. Oke. Lalu BEP per unit adalah A bagi C kurang B ya, sama dengan 10.000 bagi 4 kurang dalam kurung ya 1,50 tambah 0,75 ya,
maka dapatnya adalah 5714 per unit ya. 5714 unit ya. Nah, kita sudah dapat BEP dolar atau BEP rupiah atau ya BEP dolar ya. Lalu BEP unit kita bisa gambarkan ya. Nah, ini ya. Artinya di titik ini 30.000 20.000 ini adalah 22.857,14 ya. Oke ya. Ini biaya tetapnya 10.000 dolar, tetap fixed cost. Oke. Lalu antara 4.000 6.000 adalah nilai 5714 ya. 5714 unit ya. Ingat ya, di antara 4.000 6.000 ini titik ini 5714 unit. Lalu antara 20.000 30.000 ini adalah BEP-nya dolarnya adalah 22.857,14 ya. Maka ini adalah revenue total cost. Nah, ini nih ya tadi kotaknya ini adalah ya merupakan keuntungan ya. Oke ya. Jadi teman-teman demikian ya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana BEP ekonomi skala ya, artinya pentingnya nanti Anda sebagai bisnismen melakukan penghematan biaya-biaya produksi atau kenaikan produktivitas, bagaimana menaikkan produktivitas dengan baik ya. Penghematan biaya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk bagaimana nanti Anda sebagai manajer memperhitungkan berbagai waktu secara benar dan efektif ya. Ingat, Anda sebagai manajer memperhitungkan berbagai waktu secara benar dan efektif ya. Perhitungan waktu dengan pendekatan konsep efektif adalah melakukan produksi ya dengan cara sesingkat mungkin ya, dengan menggunakan waktu yang sesingkat mungkin sehingga mampu menghasilkan produk dengan harga terjangkau ya. Ini banyak sekali ya. Ya, kita tidak melakukan pekerjaan bagaimana melakukan pekerjaan secara cepat ya sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat atau konsumen, serta mampu bagaimana Anda harus bisa meraih keuntungan, dengan kata lain BEP atau titik impas juga akan tercapai ya. Contoh melakukan produk massal ya atau produksi dalam jumlah besar, dengan demikian ya proses produksi massal biasanya akan mengakibatkan penurunan biaya per unit. Namun jika ternyata barang yang Anda jual diharapkan terjual 60%, ya maka sisa 40% harus dibawa kemana? Ya, Anda harus berpikir bagaimana strateginya ya. Kalau produk Anda yang Anda jual 100, yang laku 60 unit, sisanya 40 bagaimana? Ya, kalau produk makanan bagaimana? Ini harus ada dipikirkan strateginya ya. Seandainya penjualan produknya jeblok ya, produknya hanya laku 40 unit, 60 unitnya tidak laku. Nah, ini harus Anda pikirkan juga ya, bisa terjadi ya. Oleh karena itu Anda sebagai bisnismen ya, Anda harus tekan atau Anda harus melakukan ya bersama-sama kawan-kawan Anda di Departemen Research and Development atau penelitian dan pengembangan adalah sangat penting. Bagaimana produk Anda harus bisa dianalisa, apakah produk Anda bisa laku di pasar ya, disukai oleh konsumen. Nah, ini penting sekali ya. Ingat kawan-kawan ya, kerugian artinya adalah sejumlah dana yang sia-sia ya. Jadi teman-teman saya ingatkan lagi ya, Anda harus ya bagaimana Anda harus bisa produk-produk Anda disukai oleh masyarakat ya, dibeli oleh konsumen ya, sehingga produk Anda bisa laku di pasar Indonesia ya. Kadang-kala ini kenyataan ya, banyak produk kita ya, misalnya baru berpuas diri ya, berpuas diri dengan produk kita tahun pertama atau tahun kedua disukai masyarakat, tapi tahun berikutnya ternyata tahun ketiga, tahun keempat masyarakat udah bosan. Ya, nah ini harus dipikirkan. Makanya penting sekali teman-teman untuk melakukan pengembangan dalam penelitian dan pengembangan produk Anda ya. Anda analisa ya. Kemarin kita bicara masalah SWOT ya. Apakah kelemahan produk Anda, keunggulannya ya, lalu kesempatannya, lalu pesaing-pesaing Anda harus bisa menganalisa dengan baik ya. Baik,
teman-teman, sekali lagi saya ingatkan lagi tugas dikumpulkan bersama ujian akhir semester ya. Saya sudah lihat kawan-kawan Anda sudah ada yang mengumpulkan ya, ada Ina, Agustina, Niko ya, beberapa kawan-kawan Anda ya. Francisca ya, sudah komplit ya. Nah, kembali saya ingatkan, kerjakan, silakan berdiskusi dengan kawan Anda ya, jangan menunda waktu ya. Ini kadang-kadang kebiasaan kita suka menunda waktu ya, tarsok, tarsok, tarsok ya. Dan harap ditulis ya dan dikerjakan dengan baik ya. Saya akan melihat minggu depan kita akan ujian akhir semester. Saya akan tentukan waktunya tepat waktu ya. Saya tidak mau molor-molor lagi ya. Tentunya teman-teman yang sudah mengirimkan tepat waktu, saya akan menghargai Anda dengan nilai yang terbaik ya. Tidak mungkin yang molor sampai 2 minggu ya, atau yang tidak mengerjakan saya kasih A, itu tidak mungkin kawan-kawan ya. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ada yang dapat C atau dapat D ya, mohon nanti kamu tanya kepada temanmu kenapa bisa dapat nilai A dan B ya. Kenapa temanmu bisa dapat nilai A dan B ya. Nah ini ya. Jadi kita harus menghargai teman-teman Anda yang sudah mengumpulkan jauh-jauh sebelumnya ya. Jangan Anda mengumpulkan 3 minggu 3 minggu sesudahnya setelah UAS, Anda ingin nilai A, itu nggak mungkin ya. Kita harus fair ya. Nah, teman-teman, minggu depan sebentar lagi Anda akan ujian akhir semester, dan soal UAS Anda sebagai mahasiswa akan diberikan pertemuan ke-16 dalam pertemuan seperti ini. Sekali lagi diingatkan, kerjakan dengan baik, sebab waktu yang saya berikan sangat panjang ya. Kirimkan lewat email yang telah ditentukan. Ingat kawan-kawan ya, tugas 1 tulis tangan, tugas 2 tulis tangan, tugas 3 tulis tangan, tugas keempat tulis tangan, tugas kelima diketik, lalu bisa dikumpulkan bersama dengan ujian akhir semester UAS ya. Harap dikirimkan tugas dan UAS secara tepat waktu ya. Saya ulangi lagi, Anda kirimkan secara tepat waktu ya. Saya tidak menggunakan waktu Indonesia bergeser ya. Saya tentukan tanggal sini, bergeser lagi tambah 3 hari, tambah 5 hari ya. Jadi ini final, saya ingin Anda tepat waktu ya. Nah, ini anekdot waktu Indonesia bergeser karena kenapa ya? Banyak ya, ini kedisiplinan kita ya hampir di ini ya, khususnya kita ini ya masih kurang ya. Makanya saya harus menghargai teman-teman kita yang sudah menghargai tepat waktu yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, teman-teman, dan harap tidak membuat jawaban tugas dan UAS asal buat ya dan tidak berkualitas ya. Akhir kata saya ucapkan salam sukses serta doa untuk Anda semua mahasiswa. Anda sebagai sarjana manajemen ya, sebagai calon manajer dan direktur yang berkualitas ya. Harapan saya didik dengan mungkin dengan agak ya keras atau disiplin atau agak strict atau agak keras lah. Tetapi tidak jauh agar Anda menjadi calon-calon ya atau calon unggulan ya sebagai manajer dan direktur yang berkualitas ya. Amin ya kawan-kawan ya. Demikian pertemuan kita ke-15 ini ya. Oke. Saya akan screenshot kepada Anda ya, open kamera kawan-kawan ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Saya open kamera juga. Iya, oke, terima kasih Bang Anwar Sanusi, terima kasih atas kehadirannya. Lalu Francisca Luda Anajawa, Hikmah Navia, Niko, terima kasih ya. Saya menghargai Anda tepat waktu ya. Lalu Santi Wahyuni, oke, nih lihat. Oke, Bang Duta silakan masuk ya. Udah jam terakhir ya. Umi Masito ya. Terima kasih Santi Wahyuni, Delsi Mulyaningsi, Dela Puspita, ya Delia Puspita cukup bagus, Firman Handika, ya cukup bagus ya. Lalu Ina Agustina ya dan Sarah Rimalda ya. Baik, pertemuan ke-15 saya akhiri ya. Dan saya harapkan mungkin dalam pembelajaran ini mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Tapi saya ingin Anda menjadi sarjana manajemen yang berkualitas ya, sehingga Anda sukses ya, membanggakan bukan buat saya saja, buat kampus kita, buat alumni kita ya, sehingga lulusan kampus kita punya gigi taring ya,
berani bersaing dengan lulusan-lulusan lain ya. Jangan takut kawan-kawan ya. Anda hebat ya. Cuma kalian minder. Nah ini kawan-kawan, come on ya. Ayo bangkit semangat kalian ya. Anda Anda hebat. Cuma Anda harus ini harus berani bersaing ya. Saya lihat kawan kita Anwar Sanusi ya melobi-lobi usahanya di Pondok Indah Mall. Wah luar biasa tuh Anwar Sanusi ya. Ini menjadi contoh ya. Ya demikian kawan-kawan ya. Semoga kita sukses semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman kita semua dan salam sukses untuk kampus kita. Sampai jumpa teman-teman dalam pertemuan ke-16 dan sampai jumpa di minggu depan dan sampai semester depan. Terima kasih teman-teman. Salam sukses semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Terima kasih. Salam sukses.